Pernah nggak kalian lihat teman lama di Instagram, hidupnya kelihatan perfect banget. Tiap hari nongkrong di kafe mahal, pakai baju branded, dan postingan work hard, play hard, yang bikin kita merasa bahwa hidup dia lebih enak. Tapi, ada sebuah fakta gelap di balik layar smartphone kita. Fenomena ini disebut digital poverty, di mana feed terlihat seperti miliarder, tapi notifikasi aslinya adalah tagihan pinjol yang jatuh tempo. Hari ini, kita akan bedah kenapa generasi kita lebih milih terlihat kaya daripada beneran kaya, dan gimana cara keluar dari jebakan kemiskinan performatif ini sebelum mental dan finansial kita benar-benar hancur. Masalahnya bukan karena kita nggak punya uang, tapi karena standar kebahagiaan kita telah dibajak oleh algoritma. Dulu kalau mau pamer, kita harus mengundang orang ke rumah. Sekarang, kita punya panggung 24 jam di kantong celana. Masalah ini muncul karena dua hal. Pertama, ekonomi atensi. Kita merasa kalau nggak posting, kita nggak eksis. Yang kedua, the comparison trap. Kita membandingkan behind the scenes hidup kita yang berantakan dengan highlight reel orang lain yang sudah diedit sedemikian rupa. Efeknya, kita mulai belanja bukan karena butuh barangnya, tapi karena butuh kontennya. Kita membeli tiket pesawat bukan untuk liburan, tapi untuk sebuah foto story dengan caption catching flights, not feelings. Mari kita bicara jujur. Berapa banyak dari kalian yang rela berutang demi iPhone terbaru supaya terlihat lebih update dan kekinian? Berapa banyak yang makan di restoran mahal cuman buat difoto, lalu pas makanannya datang, kalian malah sibuk edit filter sampai makanannya dingin? Ini berbahaya. Kenapa? Karena kalian sedang membangun istana pasir. Apa itu istana pasir? Secara finansial, kalian membakar aset masa depan untuk liabilitas yang nilainya turun dalam hitungan bulan. Kalau secara mental, kalian sedang kecanduan dopamin dari orang asing yang bahkan nggak peduli kalau besok kalian bangkrut. Bayangkan, umur 30 nanti, kalian punya ribuan foto estetik di cloud, tapi tabungan nol, investasi nggak ada, dan kalian masih tinggal di kontrakan sempit sambil mikirin cicilan barang yang sekarang sudah jadi sampah. Apakah like dari orang asing itu sepadan dengan masa depan kalian yang tergadai? Lalu, gimana caranya kita berhenti jadi budak konten dan jadi orang yang benar-benar kaya? Yang paling penting kamu lakukan adalah mindset shift atau mengubah pola pikir. Dan di segmen kali ini, saya akan memberikan 3 mindset paling penting yang harus kamu ubah. Yang pertama, financial transparency atau kejujuran finansial. Berhenti menganggap gaya hidup sebagai investasi. Baju mahal itu biaya, bukan aset. Mulailah pakai rumus 50-30-20. 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% investasi. Kalau keinginanmu 50% karena harus ngonten, artinya ada yang salah dengan prioritasmu. Kedua, JOMO atau Joy of Missing Out. Belajarlah untuk merasa tenang saat nggak tahu tren terbaru. Kalian nggak harus ada di setiap kafe yang lagi viral. Kebahagiaan asli itu tenang, bukan yang harus divalidasi ribuan orang. Ketiga, investasi dalam invisible wealth. Orang yang beneran kaya biasanya nggak kelihatan kaya. Mereka investasi di saham, tanah, atau skill baru. Kekayaan sejati itu adalah kebebasan waktu, bukan tumpukan barang yang bikin rumah penuh, tapi dompet kosong. Jadi, pilihan ada di tangan kalian. Mau terus-terusan acting jadi si paling sukses di depan kamera, atau mulai membangun kekayaan yang sesungguhnya di dunia nyata. Ingat, dunia nggak akan peduli sesukses apa feed Instagrammu. Kalau di dunia nyata kamu bahkan nggak bisa tidur nyenyak karena dikejar tagihan. Jangan sampai kita jadi generasi yang kaya di pixel, miskin di dompet. Karena pada akhirnya, saat HP dimatikan, yang tersisa cuma kamu dan kenyataan hidupmu.